Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barokah Ramadhani Butarisa dengan NIM I 00239042. Nah, di sini saya ingin menyampaikan ringkasan atau rangkuman setelah saya mendengarkan video pembelajaran dari mata kuliah pengantar mikroekonomi. Nah, jadi di sini materinya yaitu tentang pasar menurut pandangan Islam. Nah, Islam itu sebenarnya mendukung berjalannya mekanisme pasar atas dasar suka sama suka dan melarang jual beli jika salah satu pihaknya teraniaya. Nah, di sini jumlah dan harga keseimbangan antara pasar Islam dengan pasar konvensional itu adalah sama. Nah, ada beberapa transaksi yang tidak adil atau yang curang dari sisi produsen. Yang pertama ada talaki rukban. Nah, contoh talaki rukban itu adalah yang pertama mencegat suplai masuk ke dalam pasar dengan tujuan untuk meningkatkan harga. Jadi misal itu di contohnya itu ketika zaman Rasulullah SAW. Jadi ketika ada suplai masuk yang ingin masuk ke dalam pasar, itu nanti akan dicegat. Misal dicegat seseorang, nah jualannya itu, barang-barangnya itu akan dibeli dan ditimbun, lalu akan dikeluarkan ketika barang itu menjadi langka dan harganya dinaikkan. Terus yang kedua yaitu mengurangi timbangan namun dengan harga yang masih sama. Jadi misal gula 1 kilo harganya 34, namun di situ gulanya 900 gram tapi harganya tetap 34. Nah, itu juga termasuk transaksi yang tidak diperbolehkan. Lalu menyembunyikan bahan yang cacat dan menampakkan bahan yang bagus. Setelah itu juga menukar kurma yang basah dengan kurma yang kering, karena dilihat dari dilihat dari kurmanya sendiri itu udah beda. Kurma basah itu harganya beda dan kurma kering juga harganya beda. Nah, selanjutnya yaitu ada transaksi najasi. Transaksi najasi di sini yaitu menyewa orang untuk pura-pura agar terlihat menarik. Maksudnya gini, misal ada suatu kafe itu sebenarnya sepi. Nah, pemilik kafenya ini melakukan transaksi najasi. Jadi pemilik kafe ini menyewa beberapa orang untuk berada di sana, berada di kafe agar kafenya itu terlihat ramai. Nah, jadi itu nanti bisa menarik perhatian orang-orang. Oh, kafenya ramai, berarti enak dong. Nah, dari situ yang awalnya pura-pura itu terus karena mereka tertarik karena banyak orang, mungkin kafenya juga enak-enak gitu ya. Nah, maka mereka akan tertarik dan harga penjualan dari kafe tersebut itu naik. Dan yang selanjutnya yaitu ada ikhtikar. Ikhtikar yaitu menimbun barang dengan tujuan agar supply menjadi sedikit dan harganya naik. Seperti itu. Itu bisa kita ambil contoh ketika corona kemarin, itu kan banyak yang menimbun masker lalu menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya yaitu Islam itu mendorong untuk mengkonsumsi sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan dalam segala hal, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, lalu di sini dijelaskan ada dua cara pemerintah untuk menetapkan harga. Yang pertama itu ketika harga turun, maka pemerintah akan menerapkan harga minimal. Misal ketika panen raya. Nah, ketika panen raya itu kan semua supply kan menyuplai. Nah, itu tuh kayak misal beras. Nah, berasnya itu jadi banyak gitu kan. Nah, agar harga berasnya itu tidak turun seturun-turunnya, maka pemerintah harus menerapkan harga minimal. Misal harga minimalnya 5.000, jadi paling rendah 5.000 agar tidak mematikan harga pasar. Lalu ketika harga terlalu tinggi, maka pemerintah menetapkan harga maksimal. Seperti misal ketika ada bencana alam. Ketika ada bencana alam kan otomatis semua harga itu kan jadi langka. Nah, untuk meminimalisir tidak terjadi
harga yang sangat-sangat tinggi, maka pemerintah harus menerapkan harga maksimal seperti itu, agar harga pasar itu tetap stabil, tidak terlalu tinggi yang terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah yang sangat rendah, sehingga bisa menguntungkan bagi produsen. Ya mungkin cukup itu yang ilmu yang saya dapat. Mungkin kalau ada kurangnya ya itu kelalaian saya sendiri. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.